Shalom, selamat malam. Malam. Selamat malam. Malam semua. Malam. Ya, baik. Syukur kepada Tuhan Yesus sebab kebaikannya sehingga kita bisa terkumpul di satu ruangan online via Zoom ini untuk beribadah. Nah, saya mengucapkan selamat datang kepada kita semua dan selamat beribadah. Dan diingatkan untuk kepada seluruh mahasiswa setia Ebenezer Manado untuk dapat mengaktifkan kamera dan tidak men-turn off-kan kamera selama ibadah berlangsung. Dan saya mengucapkan selamat datang kepada tarim kita pada malam hari ini, yang terhormat Pendeta Indra Lau, Sarjana Teologi, beserta juga kepada seluruh dosen dan staf tata usaha serta pegawai perpustakaan, dan selamat mengikuti beribadah. Untuk sesi selanjutnya saya serahkan kepada tim operator. Teman-teman serta Bapak Ibu dosen yang diberkati Tuhan, kita sama-sama Malam. atas berkat dan anugerahnya dalam kehidupan kita, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk dapat berkumpul bersama-sama dalam peribadatan kampus kita yang tercinta ini, walaupun kita tidak saling berhadapan secara langsung, namun saya yakin dan percaya kita dapat menyenangkan hati Tuhan, kita dapat membuat Tuhan senang di malam hari ini. Diucapkan selamat datang kepada teman-teman, kepada Bapak Ibu dosen, dan marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Mari kita angkat satu pujian yang berkata, bersuka di dalam Tuhan. Mari kita berdoa.
kita masih semangat menyenangkan hati Tuhan. Mari kita angkat lagi satu pujian yang berkata, Allah yang setia. Terima kasih atas segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, Bapa. Engkau sangat baik, Engkau sangat mencintai kehidupan kami, Tuhan. Sampai saat ini, Tuhan, kami masih merasakan nafas kehidupan secara cuma-cuma, Bapa. Kami yakin dan percaya itu bukan karena kuat dan gagahnya kami, Tuhan. Melainkan itu merupakan kasih-Mu, kemurahan-Mu yang begitu luar biasa nyata dalam kehidupan kami, Bapa. Kami bersyukur, Tuhan, kami bisa ada, Tuhan, walaupun kami tidak bertatapan secara langsung, Tuhan. Namun, Tuhan, Engkau memberikan kesempatan yang indah di malam hari ini. Kami siswa-siswi Sti Ebenezer, bahkan pun dosen yang ada, Tuhan. Kami bisa sama-sama menyembah-Mu, Tuhan. Kami bisa sama-sama datang ke hadirat-Mu, menghampiri hadirat-Mu yang suci dan kudus. Menaikkan ucapan syukur juga banyak terima kasih kehadapan. Terima kasih atas segala kesempatan yang indah, Tuhan. Terima kasih atas segala berkat-Mu yang tidak pernah kehidupan kami. Engkau begitu mencintai kehidupan kami, Tuhan. Engkau begitu mengasihi kehidupan kami, Bapa. Kami sangat bersyukur, kami sangat berterima kasih. Bapa di surga, berdoa untuk ibadah kami di hari ini, Tuhan. Kami Engkau berkati Kadim yang akan membacakan firman. Engkau berkati, beri hikmat, marifat, akal budi, kebijaksanaan, agar apa yang dia utarakan sebentar, Tuhan, itu merupakan isi hati Tuhan. Dan itu kami bisa praktekkan, tanam, materaikan dalam kehidupan kami setiap hari. Segala rangkaian ibadah rencana kami, Tuhan, kami mau bawa naik, serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kuasa dan kasih. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Teman-teman serta Bapak Ibu dosen yang diberkati Tuhan, kita perlu bersyukur, kita perlu berterima kasih karena kita masih dipertemukan walau dengan jarak yang begitu berbeda, namun kita masih ada semangat, hati kita masih termotivasi. Kita sadar bahwa kita harus lebih dekat kepada yang pemberi berkat, yaitu Tuhan kita. Dan sekarang
marilah kita masing-masing mengaku membawa dosa kita ke hadapan Tuhan. Kita tinggalkan setiap salah dan dosa kita. Marilah kita hidup berkenan di hadapannya, hidup menyenangkan hatinya. Dan kita angkat satu pujian yang berkata, selidiki aku. Haleluya. Begitu besar cinta-Mu Tuhan dalam kehidupan kami sangat mengucap syukur. Begitu banyak kesalahan dosa yang telah kami perbuat di hadapan-Mu Tuhan. Namun sekali-kali Tuhan, Engkau tetap memberikan kami kesempatan Tuhan, memberikan kami cinta, memberikan kami kasih. Walaupun seringkali Tuhan kami menyakiti hati-Mu Tuhan, seringkali Tuhan kami menyakiti hati Tuhan. Namun Tuhan, begitu besar cinta-Mu Tuhan, Engkau tetap memberikan kesempatan untuk kami dapat bertobat, memberikan kesempatan kami Tuhan untuk mengakui hal yang telah kami lakukan melawan kehendak-Mu Tuhan. Di malam hari yang indah ini Bapa, Engkau melihat masing-masing kami Tuhan, masing-masing persoalan kami, pergumulan kami, salah yang dosa yang telah kami perbuat. Kami mau bawa naik di hadapan-Mu Tuhan. Ampuni setiap salah kami Bapa. Kasihani kami Tuhan. Kami hanya manusia biasa yang tidak luput dari salah dan dosa Tuhan. Namun Engkau begitu baik, Engkau begitu sempurna, Engkau begitu mencintai kehidupan kami Bapa. Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang maha baik. Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang dahsyat Tuhan. Engkau lebih mengetahui masing-masing kami, apa yang menjadi usaha upaya kami Tuhan. Namun kadang Tuhan, kami melakukan hal-hal yang tidak Engkau kehendaki, yang menyakiti hati-Mu Tuhan. Mohon ampun Tuhan atas setiap salah dan dosa kami Bapa di hadapan-Mu. Kau terlalu begitu baik Tuhan. Ampuni kasihani kami Tuhan. Ampuni kasihani kami Roh Kudus. Segala kehidupan keberadaan kami Tuhan, kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kuasa dan kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, haleluya. Amin. Baiklah teman-teman serta Bapak Ibu dosen yang diberkati Tuhan. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan merenungi firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita angkat lagi satu pujian yang berkata, seperti rusa yang haus.
Dipersilakan kepada Kadim untuk membawakan firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Sungguh ya Tuhan bahwa kami selalu dekat dengan Engkau ya Tuhan. Agar kami selalu hidup mendengarkan isi hati Tuhan dan melakukan apa yang Engkau inginkan. Sehingga di dalam seluruh kehidupan kami ya Tuhan, kami meninggikan dan memuliakan nama-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan, hari ini kami boleh bersama-sama beribadah dengan seluruh keluarga besar Civitas Setia Ebenezer ya Tuhan. Meskipun hanya melalui online ya Tuhan, tetapi kami percaya hati kami bersatu ya Tuhan untuk boleh datang dan menyembah Tuhan. Saat ini kami sekali lagi akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan pimpin dan sertai setiap kami, agar kami boleh mengerti, melakukannya di dalam kehidupan kami hari demi hari. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Shalom, rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu dosen, dan juga rekan-rekan mahasiswa. Kita sungguh bersyukur karena pemeliharaan dan penyertaan Tuhan, hingga hari ini kita masih tetap diberikan kesehatan dan kekuatan, begitu ya, daripada Tuhan. Nah, hari ini saya diberikan tema oleh rekan-rekan hamba Tuhan yang melayani di sekolah, yaitu tentang menghormati ayah dan ibu, begitu ya, menghormati papa dan mama kita, ya. Karena tema ini juga berkaitan dengan tema besar Gereja Kristus, Gemim Kristus Manado. Bulan ini adalah bulan keluarga, maka hari ini kita membahas mengenai tentang menghormati ayah dan ibu. Mari kita sama-sama buka Alkitab kita dari Kitab Efesus pasal yang ke-6, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Efesus pasal yang ke-6, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Teman-teman sekalian yang bawa ada Alkitab, silakan buka. Yang tidak, silakan juga bisa memperhatikan di layar masing-masing. Di dalam bagian ini, dikatakan demikian firman Tuhan. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, inilah adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Ya, kita mungkin sudah sering begitu ya membaca ayat ini, namun ayat ini tidak lekang oleh waktu. Siapapun kita, ya, dari latar belakang apapun kita, ayat firman Tuhan ini tetap adalah sesuatu yang penting dan harus menjadi perhatian bagi kita. Ayat ini bisa menjadi tidak perhatian buat kita kecuali kalau kita adalah Sun Wukong, ya. Kalau teman-teman sekalian pernah mendengar legenda ini, katanya Sun Wukong itu lahirnya dari batu. Jadi kalau dia lahir dari batu, maka ayat firman Tuhan yang ini, ya, Efesus 6 ayat 1 sampai 3, lalu di Keluaran 20, maka bagian ini tidak perlu diperhatikan. Tapi selama kita masih lahir dari rahim mama kita, selama kita lahir dan kita ada memiliki papa, kita nggak mungkin lahir tanpa papa ya, maka ayat ini menjadi bagian kita. Ayat ini yaitu yang pertama dikatakan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Yang kedua adalah hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting. Ya. Ini bukan sekedar suatu perintah, tetapi dikatakan dalam firman Tuhan ini adalah satu perintah yang penting. Karena kita lahir, maka kita memiliki orang tua, dan ayat ini adalah ayat untuk setiap kita. Berapapun umur kita, meskipun kita mungkin masih muda, atau bahkan sampai kita sudah tua sekalipun, ayat ini tetap menjadi bagian kita. Teman-teman sekalian, dalam bagian ini dikatakan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Lalu di ayat yang kedua dikatakan, hormatilah ayahmu dan ibumu. Kenapa harus demikian, teman-teman sekalian? Kenapa kita harus mentaati orang tua kita? Kenapa kita harus menghormati mereka? Di dalam bagian ini, Paulus hendak berbicara bahwa orang tua itu adalah wakil Tuhan di muka bumi ini.
Orang tua itu ditunjuk Tuhan untuk menjadi wakilnya di muka bumi ini. Sebagai wakil, maka orang tua harus memiliki tugas yang berat. Mereka memiliki tanggung jawab yang berat, yaitu bahwa orang tua harus mendidik anak-anak mereka, mendidik setiap kita, karena setiap kita pasti juga adalah seorang anak, di dalam ajaran dan nasihat dari Tuhan. Logikanya kalau orang tua yang membawa ajaran dari Tuhan, tentu adalah wakil Tuhan atas ajaran Tuhan. Nah, karena dia adalah wakil Tuhan, maka kita sebagai anak-anak yang percaya kepada Tuhan, harus menghormati dan mentaati orang tua kita sama seperti kita menghormati dan juga mentaati orang tua kita, Allah yang kita sembah. Teman-teman sekalian, menjadi orang tua itu tidak mudah. Mungkin kita sebagai anak-anak kecil mengatakan, enaknya jadi orang tua cuma nyuruh-nyuruh. Enaknya jadi orang tua cuma ngomong doang. Tapi teman-teman sekalian, nyatanya menjadi orang tua itu tidak mudah. Saya memang belum dianugerahi Tuhan, keluarga kami belum memiliki anak. Tetapi ketika saya memperhatikan, saya melayani di sekolah Ebenezer, memperhatikan banyak orang tua, saya tahu bahwa menjadi orang tua itu tidak mudah. Seringkali terjadi bentrok pandangan antara anak-anak dengan orang tua. Dan bentrok itu semakin lama semakin meningkat ketika anak-anak itu sudah beranjak remaja, beranjak pemuda. Karena di masa-masa remaja dan pemuda itu kita memiliki pandangan sendiri. Kita tidak ingin terikat lagi dengan orang tua, kita ingin bebas. Sehingga terjadi seringkali bentrok antara anak-anak dengan orang tua. Kenapa teman-teman sekalian seringkali terjadi bentrok? Karena teman-teman sekalian, kita harus ingat bahwa antara orang tua dengan kita anak, begitu ya, itu selalu ada yang namanya gap. Selalu ada namanya perbedaan. Ya, perbedaan, baik perbedaan latar belakang, perbedaan budaya waktu kita bertumbuh saat ini dengan orang tua kita zaman dulu. Nah, kalau teman-teman sekalian googling begitu ya, di dalam internet begitu ya, tentang zaman old dan zaman now begitu ya, kita mendapati banyak sekali perbedaan-perbedaan. Misalkan begitu ya, kalau zaman dulu begitu ya, anak-anak itu galau karena nama orang tuanya sudah bocor ke teman-teman. Begitu ya, saya nggak tahu teman-teman sekalian masih mengalaminya atau tidak begitu ya. Suka ejek-ejekan, panggil-panggil dengan nama orang tua. Begitu ya. Misalkan saya dulu dipanggil, itu tuh anaknya si Icu, begitu ya, karena papa saya namanya Icu, begitu. Tapi anak sekarang itu galau karena masih SD saja sudah pacar-pacaran, begitu ya. Beda kegalauan antara orang tua kita zaman dulu dengan kegalauan anak-anak zaman sekarang. Yang kedua, beda juga antara kebudayaan yang dialami oleh orang tua kita. Orang tua kita di usia 14 tahun ya, mungkin teman-teman sekalian sekarang udah 18 tahun, bahkan ada 20 tahun dan lebih begitu ya. Zaman dulu tuh pakaiannya itu, kalau mungkin bagi kita zaman sekarang mengatakan, itu kuno, oldies begitu ya. Tapi bagi mereka itu adalah zaman yang gaul begitu ya. Dengan baju yang dikeluarin, begitu ya, tas yang diselempang. Itu bagi mereka. Tapi bagi kita, anak-anak sekarang, ya kayak gitu udah nggak ngejaman. Yang zaman tuh sekarang apa? Yang kekurangan bahan. Yang mungkin pusernya kelihatan, pundaknya kelihatan, begitu ya. Kalau yang laki-laki mungkin rambutnya begitu ya. Kalau zaman dulu tuh kayak saya disisir ke salah satu begitu ya, ke kanan, ke kiri atau belah tengah begitu ya. Zaman sekarang tuh nggak level begitu. Zaman sekarang tuh yang ada garisnya di sini begitu ya. Ada bintangnya dan sebagainya. Zaman dulu, orang tua kita bertumbuh dengan aktivitas fisik. Mereka naik sepeda, bersama-sama pergi ke sekolah. Tapi zaman now, anak-anak ke sekolah naik motor dan bukan sendiri-sendiri, tetapi bonceng bertiga. Teman-teman sekalian, perbedaan zaman ini antara orang tua kita pada waktu mereka bertumbuh dengan kita saat ini seringkali menimbulkan adanya gap dan akhirnya ada pertentangan-pertentangan antara anak-anak dengan orang tua. Nah, teman-teman sekalian, perbedaan boleh ada, pertentangan boleh ada,
Tetapi teman-teman sekalian, tanggung jawab orang tua kita itu tidak pernah berubah. Tanggung jawab orang tua itu sangat besar. Karena apa yang terjadi pada anak-anak mereka, terjadi pada teman-teman, terjadi pada saya, itu harus dipertanggungjawabkan oleh orang tua kepada Tuhan. Bukan cuma sekedar malu begitu ya kepada tetangga-tetangga kalau anaknya misalkan MBA, ya, bukan Master Business Administration begitu ya, tapi Marriage by Accident begitu. Bukan cuma sekedar malu, tetapi dia harus mempertanggungjawabkan itu kepada Tuhan. Kadang-kadang kita sebagai anak-anak merasa, kenapa sih orang tua mengekang kita? Saya ini udah besar, saya udah mahasiswa. Kenapa saya baru jam 10 belum pulang udah dicariin? Ditelepon-teleponin, di WA-in suruh pulang. Bahkan kalau kita nggak angkat handphone kita, teman-teman kita diteleponin satu-satu, ditanyain, lihat nggak si Indra tuh di mana? Karena apa teman-teman sekalian? Mungkin kita sebagai anak muda merasa, ini mengganggu sekali orang tua. Tapi teman-teman sekalian, kita perlu mengingat bahwa sebagai orang tua, mereka punya tanggung jawab yang besar yang akan dimintakan oleh Tuhan. Oleh sebab itu, makanya mereka ketika kita misalnya belum pulang malam, begitu ya, orang tua kita merasa khawatir. Karena mereka merasa ada tanggung jawab. Aduh, kalau anak saya ini kenapa-napa di jalan bagaimana ya? Kalau ada terjadi apa-apa bagaimana ya? Teman-teman sekalian, itu tanggung jawab yang besar yang dimiliki oleh orang tua. Seorang yang bernama Boyd Packer, begitu ya, mengatakan, people today wonder if there is a safe place to raise children. There is a safe place, it is in a gospel-centered home. Ini tanggung jawab orang tua, teman-teman sekalian, untuk menyediakan satu tempat yang aman, yang nyaman bagi seorang anak untuk bertumbuh. Yaitu di dalam rumah yang berpusatkan pada Injil. Nah, rumah yang berpusatkan pada Injil seringkali itu berbeda dengan apa yang dipandang oleh anak-anak muda. Injil memberikan banyak sekali aturan-aturan tentang bagaimanakah kita sebagai anak Tuhan itu harus hidup. Tetapi anak muda merasa itu semua mengekang, sehingga saya lebih baik mengikuti apa yang diatur oleh dunia. Dunia jam 10 itu baru hidup. Baru mulai hingar-bingar. Lampu itu menderang ketika jam 10 malam. Dan itu masih sore. Maka kita pulangnya nanti jam 3, jam 4 pagi. Namun teman-teman sekalian, orang tua kita itu tanggung jawabnya besar. Malam hari ketika kita anggap itu adalah sesuatu yang baru mulai, tetapi bagi orang tua harusnya anak-anak itu ada di rumah. Karena mereka ingin memastikan anak-anak mereka itu aman. Anak-anak mereka itu tidak salah jalan. Oleh sebab itu, teman-teman sekalian, kita harus menghormati dan mentaati orang tua kita. Karena mereka adalah wakil Tuhan yang ditempatkan Tuhan bagi kita, yang memiliki tanggung jawab yang besar untuk memastikan kita hidup di dalam jalannya Tuhan. Hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Teman-teman sekalian, Paulus ini sebenarnya bukan sedang memikirkan atau memberikan gagasan yang baru. Gagasan ini telah diberikan oleh Tuhan sendiri sejak zamannya Musa. Paulus itu cuma mengulang kembali perintah tersebut dengan tekanan yang penting bagi jemaat Efesus yang mayoritas bukanlah keturunan Yahudi. Kita ingat begitu ya, pada waktu Tuhan memberikan 10 hukum kepada Musa, yang kemudian dituliskan dalam 2 loh batu. Di loh batu yang pertama, itu adalah hukum yang pertama sampai dengan yang keempat berkaitan dengan apa? Dengan relasi kita dengan Tuhan. Tapi di loh batu yang kedua, hukum yang kelima sampai dengan hukum yang ke-10, itu bicara tentang relasi kita dengan sesama. Tapi teman-teman sekalian perhatikan, setelah beralih dari mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap pikiranmu, dengan segenap tenagamu, jangan ada Allah lain di hadapanmu, sebelum bicara tentang jangan membunuh, ya, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, ada satu hukum yang dimasukkan di situ, yaitu apa? Hormatilah ayahmu dan ibumu. Seakan teman-teman sekalian ini adalah sebuah jembatan.
Kalau kita mau mengasihi Allah dan mengasihi sesama, maka kita harus belajar untuk menghormati dan mentaati orang tua kita. Di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-20 dikatakan, jika seseorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Mungkin teman-teman sekalian mengatakan, Pak Pendeta, ini ayat berbicara yang berbeda. Apa hubungannya antara membenci saudara kita, ya, dan kita disebut pendusta ketika kita mengatakan aku mengasihi Allah, dengan menghubungannya dengan menghormati dan mentaati orang tua. Coba teman-teman sekalian pikirkan. Apakah kita akan menghormati dan menaati orang yang tidak kita kenal? Yang kedua, apakah kita akan menghormati dan mentaati orang yang kita benci? Kita pasti akan menghormati dan menaati orang yang kita kenal yang pertama. Yang kedua adalah orang yang kita sayangi. Begitu ya. Kalau misalnya teman-teman sekalian yang masih muda nih ya, punya pacar, begitu ya. Punya pacar. Nah, teman-teman sekalian kerja. Habis kerja, pulang kerja, kuliah di C.A. Ebenezer. Udah kuliah, bikin tugas, capek. Pas jam 9 mau pulang ke rumah, tiba-tiba pacar teman-teman sekalian telepon. Say, tolong jemput dong di kantor, baru selesai lembur, mau pulang. Kira-kira teman-teman sekalian, apa yang akan teman-teman lakukan? Nggak usah pulang sendiri, naik gokar. Atau teman-teman sekalian segera, oh iya, segera saya pergi jemput. Padahal kita udah capek kerja dari pagi, kuliah, bikin tugas, pacar telepon minta dijemput. Kenapa teman-teman sekalian? Karena kita sayang sama pacar kita, bukan? Nah, teman-teman sekalian, bagian ayat yang 1 Yohanes 4 ayat 20 ini menegaskan, kalau kita mengasihi Allah, dikatakan kalau berkata aku mengasihi Allah, tetapi kita tidak hormat, tidak taat kepada orang tua kita, maka kita adalah pendusta. Di dalam bagian lain dikatakan bagaimana kita bisa mengasihi Allah yang tidak kelihatan kalau kita tidak mengasihi wakil Allah yang kelihatan. Nggak mungkin kita bisa mengasihi Allah, menghormati Allah, kalau kita tidak menghormati dan mengasihi orang tua kita. Karena apa? Orang tua yang kelihatan aja, kita nggak sayang, kita nggak hormati kok. Bagaimana kita bisa mengasihi dan menghormati Allah? Jadi teman-teman sekalian, antara kita berkata mengasihi Allah itu harus sejalan dengan kita menghormati dan mentaati orang tua kita. Bagaimana kita mengasihi dan menghormati orang tua kita? Yang pertama, teman-teman sekalian, di dalam bagian yang tadi juga dikatakan adalah mengasihi, ya, mentaati orang tua kita. Ya, kita mengasihi dan menghormati kita adalah dengan kita mentaati orang tua kita, mengikuti perkataan dan perintahnya. Mungkin kadang-kadang kita merasa, kita sudah besar, kita udah remaja, kita sudah dewasa, udah bekerja, masa kita masih mengikuti perkataan atau perintah orang tua? Teman-teman sekalian, ketika kita sudah merasa besar, begitu ya, merasa dewasa, merasa mandiri, kadang-kadang mengikuti perkataan atau perintah orang tua itu menjadi sesuatu yang cukup sulit. Kita menilai, kita merasa bahwa kita sudah bisa menilai mana yang baik dan buruk untuk kita. Apalagi dengan jiwa muda kita. Kita cenderung mencoba segala sesuatu yang baru. Namun teman-teman sekalian harus ingat. Teman-teman sekalian belum pernah tua, tetapi orang tua teman-teman sekalian pernah muda. Artinya apa teman-teman sekalian? Kita tidak tahu bahaya apa yang sedang mengintai ketika kita mencoba sesuatu. Tetapi orang tua kita, meskipun mereka belum pernah mencobanya, tapi mereka tahu kira-kira bahaya apa yang sedang mengintai anak-anaknya ketika mereka mencoba sesuatu itu. Sebagai orang tua, terkadang mereka khawatir. Dan kadang-kadang, saya juga tahu ada orang tua yang memperlakukan kita sebagai anak-anak. Sementara kita merasa bahwa kita sudah bisa mengurusi diri kita sendiri. Namun teman-teman ingat, orang tua kita pernah muda. Mereka punya pengalaman yang jauh lebih banyak daripada kita. Mereka sudah merasakan pahit manis getirnya kehidupan.
Dan karena kasihnya yang besar untuk kita, orang tua itu pengen yang terbaik untuk kita. Sehingga jangan heran kalau orang tua kadang-kadang bersikap protektif pada kita. Bersikap sayang kepada kita. Kita mungkin bisa tahu lebih banyak daripada orang tua. Kita mungkin bisa googling, kita punya pengetahuan yang luas. Tetapi teman-teman sekalian, pengalaman itu tidak pernah bisa dibeli. Orang tua punya pengalaman, orang tua punya hikmat, orang tua punya kebijaksanaan. Yang kedua, teman-teman sekalian, bagaimana kita mengasihi dan menghormati orang tua, yaitu dengan memprioritaskan menyenangkan hati orang tua. Menyenangkan hati orang tua. Teman-teman sekalian, prioritas kita saat ini bisa bermacam-macam. Kita mungkin punya prioritas pekerjaan, karir, hubungan dengan pacar. Tetapi semua itu tidak lepas dari yang namanya pendapatan yang bagus. Karena itu kita mencurahkan segala sesuatu yang kita pikirkan itu untuk mengejar materi tanpa sadar kita jadi merasa kalau orang tua hanya membutuhkan materi semata. Teman-teman sekalian, nggak salah kalau kita berpikir, oh kita bisa menyenangkan orang tua dengan materi. Membelikan mereka mungkin rumah yang bagus, mobil yang bagus, begitu ya, barang-barang berharga yang mereka inginkan. Namun teman-teman sekalian, jauh lebih daripada materi yang bisa kita berikan. Orang tua itu perlu keberadaan kita. Orang tua itu memerlukan waktu kita. Teman-teman sekalian, siapa kita sekarang ini nggak lepas dari perjuangan yang keras dari orang tua untuk kita. Oleh sebab itu, teman-teman sekalian, sesekali kunjungilah orang tua. Kalau teman-teman sekalian tinggal berbeda ya, mungkin nanti setelah lulus kuliah, teman-teman sekalian ada yang kemudian kerja dan akhirnya ditempatkan di luar kota Manado, luar kota Sulawesi Utara. Atau misalkan teman-teman sekalian yang saat ini kuliah di kota Manado, sedangkan orang tua mungkin di kampung, gitu ya. Sering-seringlah kunjungi orang tua. Jangan hanya waktu libur dipakai untuk hangout dengan teman-teman, pacaran berlama-lama di telepon, hubungi orang tua. Gitu ya. Saya ada di Manado ini mungkin juga adalah seorang perantau gitu ya. Orang tua saya adanya di Jakarta. Tapi saya mencoba untuk bisa sesering mungkin menelpon mereka. Menanyakan kabarnya ya. Bagaimana kabarnya, sehat atau enggak, kadang mendoakan mereka begitu ya. Itu yang bisa kita lakukan sebagai anak. Dan saya juga selalu menyempatkan kalau saya punya waktu cuti untuk pulang ke rumah. Ya walaupun ketika sudah menikah saya harus berbagi begitu ya. Mungkin tahun ini pulang ke rumah mertua, tahun depan pulang ke rumah saya, begitu ya, ke rumah orang tua, begitu. Tapi mereka membutuhkan kehadiran kita. Ya, kadang-kadang kalau saya diutus ke Jakarta begitu ya, kalau misalkan untuk ikut seminar, saya selalu sempatkan pulang ke rumah. Ya, walaupun mungkin nggak lama, cuma beberapa jam, tapi saya akan pulang ke rumah untuk melihat dan juga berelasi dengan orang tua saya. Yang ketiga, teman-teman sekalian, tidak memperlakukan orang tua dengan buruk. Ya. Saat ini kita mendengar di televisi, begitu ya, bagaimana seorang anak itu mengusir orang tua ketika harta warisan sudah dibagi, misalkan. Atau bahkan juga ada orang tua yang kemudian dipukulin oleh anaknya karena apa? Karena tidak memberikan apa yang diminta oleh anaknya. Bahkan ada orang tua yang tega membunuh orang tua. Ada anak yang tega membunuh orang tuanya karena mungkin tidak diberikan motor dan sebagainya. Teman-teman sekalian, Allah sendiri yang berkata kalau kita harus menghormati orang tua agar kita mendapatkan janji itu. Nanti kita lihat janjinya apa ya. Hadiah yang Tuhan berikan. Teman-teman sekalian, mungkin kita tidak pernah melakukan kekerasan secara fisik kepada orang tua. Tetapi saya akui sebagai anak, mungkin juga teman-teman sekalian pernah melakukannya, kita menyakiti orang tua kita dengan perkataan kita. Kita katakan, mama tahu apa sih, papa tahu apa sih? Atau kita katakan, mama, papa cerewet amat sih? Dan sebagainya. Teman-teman sekalian,
Ingat firman Tuhan di dalam Imamat 20 ayat 9 mengatakan, apabila ada seseorang yang mengutuki ayahnya atau ibunya, ini perkataan ya teman-teman sekalian, mengutuki itu kan lewat kata ya, bukan menggunakan fisik ya. Dikatakan apa? Pastilah ia dihukum mati. Ia telah mengutuki ayahnya atau ibunya, maka darahnya tertimpa kepadanya sendiri. Teman-teman sekalian, kita harus mengasihi dan menghormati orang tua kita. Dengan taat pada perintahnya, kita melakukan hal-hal yang menyenangkan hati orang tua. Jangan kita melakukan hal-hal yang memalukan mereka, yang membuat kita jadi perbincangan. Oh, si Indra tuh anak si Icu, begitu ya, pakai narkoba, skripsinya plagiator, misalkan plagiat. Itu istrinya hamil duluan sebelum kawin, misalkan. Nah, itu hal-hal yang membuat orang tua kita sedih dan mempermalukan mereka. Dan kita juga mengasihi dengan tidak memperlakukan orang tua kita dengan buruk. Dan ini teman-teman sekalian, memelihara orang tua kita di usia senja mereka. Teman-teman sekalian, orang tua kita pernah bekerja keras untuk menghidupi kita. Papa saya mengatakan, saya banting tulang. Ya, tulangnya dibanting-banting begitu ya, untuk menghidupi anak-anaknya. Nah, kini ketika orang tua, sudah tidak mampu lagi untuk bekerja, maka giliran kita untuk mengurusi mereka. Jangan kita sebagai anak begitu ya, sampai orang tua kita tua masih terus merongrong orang tua kita, minta uang terus-menerus, tidak mau bekerja dengan benar. Yang diharapkan hanya warisan orang tua. Justru sebaliknya, ketika kita melihat orang tua kita sudah tua, kita bisa mengatakan, Pa, Ma, sudah waktunya Papa dan Mama istirahat. Biarlah kehidupan kami anak-anak yang akan menanggungnya. Kami akan memperhatikan, kami akan merawat Papa dan Mama. Meskipun saya tahu ya Bapak-Ibu sekalian, teman-teman sekalian, merawat orang tua itu nggak mudah. Merawat orang tua itu nggak mudah. Tetapi itulah yang harus kita lakukan. Banyak anak-anak muda yang tidak mau repot merawat orang tua, apa yang dilakukan? Kirim orang tua ke panti jompo. Teman-teman sekalian, keberadaan orang tua di tengah kita sama keberadaan orang tua di panti jompo, mereka punya rasa yang berbeda. Kecuali mungkin orang tuanya yang minta sendiri, begitu ya. Tapi kalau misalnya orang tua minta sendiri, mungkin kita perlu bicara, kenapa harus seperti itu? Apakah kita sudah tidak mampu lagi? Teman-teman sekalian, firman Tuhan malam hari ini, baik melalui Musa maupun melalui Rasul Paulus, mengingatkan kita untuk selalu mengasihi, menghormati orang tua kita, dan taat kepadanya. Teman-teman sekalian, saya tahu kita zaman ini hidup dengan berbagai macam kompleksitas keluarga. Ada keluarga yang bercerai, ya. Papa mama berpisah, anak-anak harus memilih mau ikut papa atau ikut mama. Ada juga anak-anak atau mungkin bagian kita yang karena kesalahan orang tua kita, begitu ya, pada waktu muda, mereka marriage by accident, terus kemudian melahirkan, karena mereka masih muda, mereka mesti kuliah atau bekerja, akhirnya kita dibesarkan oleh opa dan oma. Ini saya banyak dapetin di Manado, begitu ya. Anak-anak yang besar dengan opa dan oma. Seakan-akan orang tua udah nggak tahu di mana, mereka cuma memikirkan, saya kirim uang tiap bulan ke opa dan oma, itu semua sudah selesai. Itu ada orang tua yang seperti itu. Ada juga mungkin anak-anak yang tidak diinginkan oleh orang tua, akhirnya dia apa? Ditaruh di panti asuhan. Atau mungkin juga ada rumah, ada orang tua, tapi orang tuanya sibuk kerja. Akhirnya anaknya bertumbuh sendirian, ya. Bertumbuh hanya dengan pembantu, begitu. Hanya dengan tetangga. Akhirnya ada kesepian.
Atau mungkin juga ada orang tua yang membesarkan anaknya single parents. Mungkin karena salah satunya papa atau mamanya sudah meninggal lebih dahulu. Namun teman-teman sekalian, no matter what, tidak masalah apapun itu, perintah tetaplah perintah. Ya, firman Tuhan tidak mengatakan taatilah orang tuamu, hormatilah orang tuamu kalau orang tuamu baik-baik. Hormatilah orang tuamu kalau orang tuamu itu menjadi teladan, ya. Atau tidak, perintah Tuhan tetap sama, ya. Hormatilah dan taatilah orang tuamu. Teman-teman sekalian, yang kedua adalah dosa kesalahan orang tua diperhitungkan Tuhan. Artinya apa teman-teman sekalian? Jangan kita menjadi hakim atas kesalahan orang tua kita. Biarlah, papa mama aja nggak memperhatikan kita, mereka mengabaikan kita. Teman-teman sekalian, jangan kita menjadi hakim. Kesalahan orang tua diperhitungkan Tuhan. Mereka harus mempertanggungjawabkan itu kepada Tuhan. Kita sebagai anak tetap harus melakukan perintah Tuhan, menghormati dan mentaati orang tua kita. Seberapa buruknya mereka pun, kita harus menghormati dan mentaati mereka. Tentu di dalam terang kebenaran firman Tuhan. Kalau orang tua memerintahkan kita melakukan sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan, maka kita harus memberitahukannya, memberikan teladan kebenaran firman Tuhan itu dengan sabar, dengan penuh kasih. Dan teman-teman sekalian, perintah untuk menghormati dan mentaati orang tua itu bersifat limited opportunity. Ya. Limited opportunity. Artinya apa teman-teman sekalian? Kesempatan yang terbatas. Karena apa? Kita nggak tahu sampai kapan orang tua kita ada. Saya tidak pernah berpikir bahwa papa saya itu akan meninggal tahun 97. Nggak pernah berpikir. Tetapi Tuhan berkata lain bahwa 97 papa saya meninggal. Dan itu kesempatan yang sudah lewat. Yang sekarang saya punya kesempatan adalah mama saya. Teman-teman sekalian, nggak ada gunanya. Teman-teman sekalian, nanti ketika orang tua kita sudah meninggal, kita bawa bunga setiap hari. Di dalam budaya saya zaman dulu adalah selalu memberikan makanan, begitu ya. Ada sesaji-sesaji, ada makanan, ada babi, ada ayam, ada ikan. Lalu kita pasang dupa dan sebagainya. Padahal selama mereka hidup, kita tidak menghormati mereka. Selama mereka hidup, kita tidak mentaati mereka. Nggak ada gunanya, teman-teman sekalian. Justru kita harus menghormati dan mentaati mereka ketika mereka masih hidup. Teman-teman sekalian, ketika kita mentaati kebenaran firman Tuhan ini, ketika kita mengasihi, mentaati, dan menghormati orang tua kita, Tuhan mengatakan bahwa akan ada berkat atas janji yang Tuhan berikan. Dikatakan bahwa akan ada rasa bahagia, damai sejahtera, panjang umurmu. Ya, bukan berarti nanti kita berumur seperti Chairil Anwar, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Enggak, bukan 1000 tahun begitu ya. Umur kita pasti puluhan begitu ya. Ya mungkin kalau beruntung 100 begitu ya. Tapi bukan masalah panjangnya umur, tetapi merasakan bahwa ada damai sejahtera dan kebahagiaan ketika kita mentaati orang tua kita. Namun teman-teman sekalian, firman Tuhan juga mengatakan, ketika kita melanggar perintah ini, ketika kita tidak menghormati dan mengasihi orang tua kita, tidak mentaati mereka, akan ada konsekuensi yang Tuhan berikan. Tadi satu yang saya bacakan yaitu ketika kita mengutuki, kita akan dihukum mati. Ya, mungkin zaman ini kita tidak langsung mati begitu ya, tetapi jangan lupa, kita akan menghadapi penghakiman Tuhan yang adil. Oleh sebab itu, teman-teman sekalian, perenungan firman Tuhan malam hari ini mengajak kita kembali untuk mengingat orang tua kita. Untuk kembali mengasihi mereka, menghormati mereka, mentaati mereka. Apapun keberadaan mereka, terlepas dari kekurangan mereka, tapi kita juga tahu orang tua kita punya kelebihan-kelebihan.
hormati, sayangi, taati mereka. Biarlah kebenaran firman Tuhan malam hari ini boleh menolong kita. Kita bisa berkata, Tuhan tolong saya, tolong kami, untuk bisa mengasihi sebagaimana kita telah dikasihi. Tuhan telah lebih dahulu mengasihi kita. Maka kita harus mengasihi, menghormati, dan mentaati orang tua kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, seringkali kami sebagai anak-anak Tuhan, apalagi yang masih muda, hidup dengan pikiran kami sendiri, hidup dengan dunia kami sendiri. Bapa dalam kerajaan surga, kami seringkali bertentangan dengan orang tua kami. Kami merasa orang tua kami itu begitu cerewet, begitu ketinggalan zaman. Namun Tuhan, perintah Tuhan tetap sama bagi setiap kami. Agar kami selalu mengasihi, menghormati, dan mentaati mereka. Tuhan tolong kami. Berikan kami hikmat, berikan kami kebijaksanaan. Ketika kami menghadapi perseteruan, perbedaan pendapat antara kami dengan orang tua. Jangan biarkan kami bersikap tidak hormat, bersikap kurang ajar kepada orang tua kami. Tapi biarlah kami boleh memberikan penjelasan dengan baik, penjelasan dengan tepat, sehingga orang tua kami pun boleh mengerti. Dan mereka boleh mempercayakan bahwa kami tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan. Kami tidak akan mempermalukan mereka. Kami tidak akan mempermalukan Tuhan. Tolong kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saya kembalikan kepada pemimpin pujian. Tes. Ya, kita telah mendengarkan firman Tuhan dan saat ini kita masuk ke dalam sesi persembahan dan kita akan menyaksikan tayangan berikut ini. Shalom, di video kali ini saya akan membagikan bagaimana cara kita bisa memberikan persembahan lewat ibadah setiap minggu yang kita laksanakan di Yayasan Persekolahan Ebenezer Manado. Kalau kita tanya kepada setiap kita, kenapa kita harus memberikan persembahan di dalam ibadah kita? Kita tahu bahwa memberikan persembahan adalah salah satu bagian di dalam liturgi ibadah kita. Dengan memberikan persembahan, kita mengucap syukur untuk pemeliharaan Tuhan, untuk berkat Tuhan, untuk kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Karena itu, sebagai ucapan syukur kita memberikan persembahan, supaya persembahan yang kita berikan bisa dipakai untuk melayani banyak orang dan juga memberkati banyak orang melalui gereja Tuhan. Dalam hal ini, gereja yang membawahi Yayasan Persekolahan Ebenezer adalah Gemim Kristus Manado. Dengan demikian, maka persembahan yang kita berikan akan disalurkan kepada gereja Gemim Kristus Manado dan akan dipergunakan untuk pelayanan yang didukung oleh Gemim Kristus Manado. Nah, berikut saya akan bagikan bagaimana cara kita bisa memberikan persembahan melalui scan QR Code yang sudah disediakan. Berikut langkah-langkah untuk memberi persembahan secara online melalui aplikasi yang ada di handphone kita. Yang pertama, pastikan kalau kawan-kawan memiliki saldo yang cukup di e-money atau di wallet elektronik dari kawan-kawan. Jadi ketika kita buka aplikasinya, bisa menggunakan ShopeePay, OVO, GoPay, Dana, BCA Mobile, atau link aja. Saya berikan satu contoh, kita menggunakan aplikasi OVO. Masuk ke dalam aplikasi OVO kita,
Kemudian ada dua cara yang bisa digunakan. Yang pertama, scan QR code yang ada di layar, atau kita bisa mengupload QR code yang sudah ada dan sudah kita simpan di handphone kita. Kalau misalkan kita mengupload QR code, kita tinggal klik gambar yang ada di sebelah kanan bawah ini. Pilih gambar, saya akan memilih di bagian QR code yang sudah saya simpan. Nah, ketika saya sudah pilih, dia akan langsung masuk ke QR code Gemim Kristus Manado Sulut, dan kita bisa memasukkan nominal persembahan yang akan kita berikan. Atau saya bisa berikan cara yang kedua, ini kita batalkan dulu. Cara yang kedua adalah kita bisa scan QR code yang ditampilkan di layar, baik itu layar handphone atau layar laptop dari kawan-kawan. Jadi ketika kita buka aplikasi pembayarannya, maka tinggal kita scan, ini sudah disediakan, baru kita berikan persembahan. Silakan ketik jumlah persembahan yang ingin diberikan. Maka setelah selesai kita ketik, kita akan memilih lanjutkan. Metode pembayaran mau menggunakan cash atau OVO Point. Tapi kalau misalkan aplikasi lain, pasti akan langsung bisa dideteksi pembayarannya. Baru kita klik bayar. Masukkan security code-nya kita, silakan masukkan kode keamanan dari kawan-kawan, kemudian selesai. Begitu selesai, maka akan diberikan keterangan, pemberitahuan bahwa persembahan yang sudah kita berikan melalui QR code Gemim Kristus Manado selesai. Mari kita belajar memberikan yang terbaik untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Kita telah melihat tayangan mengenai pemberian persembahan, dan sebagai informasi, untuk QR code tersedia di absen teman-teman yang akan teman-teman isi sebentar, serta tersedia saat e-flyer ataupun di biografi Instagram PKST Ebenezer Manado. Dan saat ini kita masuk ke dalam doa umum, diberikan kepada Kadim untuk membawakan doa. Kita akan doa tutup. Halo? Halo. Ya. Ya. Sekarang doa apa? Doa umum, Pak. Oh, doa umum. Oke. Mari kita satu dalam doa. Bapa dan Bapa surga, kami menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu untuk pemerintah kami, ya Tuhan, yang saat ini sedang memikirkan untuk mengatasi virus corona yang ada, ya Tuhan. Kami berdoa, Tuhan berikan mereka hikmat, sehingga mereka boleh mengambil tindakan-tindakan yang tepat untuk boleh mengatasi virus corona, dan para dokter atau ilmuwan yang sedang bekerja juga untuk mencari vaksin dari virus ini. Tuhan berikan mereka hikmat sehingga mereka boleh mendapatkan vaksin yang baik untuk boleh kami gunakan, ya Tuhan. Kami menyerahkan juga untuk setiap kami, masyarakat, diberikan kedisiplinan oleh Tuhan untuk tetap kami boleh mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, apakah itu ketika kami harus menggunakan masker, menjaga jarak, maupun mencuci tangan, ya Tuhan, dimanapun kami berada. Itu bukan untuk membuat kami menjadi lebih repot, tetapi agar kami boleh terjaga dari virus ini, ya Tuhan, tidak terkena virus ini. Menyerahkan untuk saudara-saudara kami yang mungkin juga mengalami terkena virus corona ini, Tuhan boleh terus kuatkan mereka, Tuhan boleh pulihkan mereka, ya Bapa.
Kami tahu ya Tuhan, ini bukanlah aib, tetapi kami boleh saling mendukung satu dengan yang lain, sehingga ketika teman-teman kami ini mengalami sakit, mereka boleh sembuh ya Tuhan. Kami menyerahkan juga untuk perkuliahan di Setia Ebenezer ya Tuhan. Di semester ganjil ini, kami berdoa biarlah Tuhan yang boleh menolong, baik dosen maupun mahasiswa ya Tuhan. Ketika harus melakukan perkuliahan secara online, ada kesulitan-kesulitan, tetapi kami percaya Tuhan akan menolong. Berikan konsentrasi baik kepada dosen maupun mahasiswa, sehingga tetap meskipun secara online kami boleh belajar dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, kami juga bersyukur untuk persembahan yang boleh kami berikan lewat transfer atau lewat QR Code. Kami percaya itu akan dipakai Tuhan melalui gerejamu, Gemini Kristus Manado, untuk dipakai dalam pelayananmu. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan juga untuk seluruh rekan-rekan yang sudah ambil bagian di dalam ibadah malam hari ini, apakah sebagai pemimpin pujian, singer, pemain musik, operator, maupun sebagai administrator ya Tuhan, biarlah Tuhan yang boleh menolong dan menyertai mereka selalu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin, haleluya, dan saya kembalikan kepada tim pelayanan. Teman-teman, serta Bapak Ibu dosen yang diberkati Tuhan, sebelum kita masuk dalam doa dan berkat, kita angkat bagian pulihkan negeri kami. Dikembalikan kepada Kadim untuk membawa doa dan berkat. Rekan-rekan yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan lakukanlah kebenaran firman Tuhan yang telah kita renungkan malam hari ini, dan sekarang terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih, damai sejahtera, sukacita, penghiburan, kekuatan, serta pertolongan daripada Allah Bapa, Putra, Tuhan Yesus Kristus, dan dari Rohul Kudus menyertai setiap kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, teman-teman, ibadah kita telah berjalan dengan baik. Diucapkan terima kasih kepada yang terkasih Pendeta Indra Lau, Sarjana Teologi, sebagai Direktur Yayasan Persekolahan Ebenezer Manado, telah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya
Tuhan memberkati Pendeta Indra beserta dengan keluarga. Dan pada saat ini kita akan masuk pada sesi penyampaian. Untuk rangkaian penyampaian yang pertama dari Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ebenezer Manado, yang kedua dari Badan Eksekutif Mahasiswa, lalu diakhiri dengan sesi absensi. Untuk sesi penyampaian yang pertama dipersilakan kepada Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ebenezer Manado, yang terkasih Mer Sweetly Mumu SE MM. Kepada Mer dipersilakan. Ya, baik. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan Yesus yang terus kita rasakan, penyertaan Tuhan yang selalu sempurna bagi kehidupan setiap kita. Dan bersyukur untuk penyertaan Tuhan kalau kita dapat masuk di minggu yang kedua untuk perkuliahan di Ebenezer Manado meskipun masih secara daring. Ya, mengingatkan untuk adik-adik mahasiswa untuk di bulan September ini bagi pembayaran SPP dan juga berikut bagi mahasiswa baru dan atau juga mahasiswa semester 1 untuk dapat melunasi uang pangkal tahap yang pertama sesuai dengan surat pernyataan yang telah dibuat agar supaya pada minggu ini semua nomor induk mahasiswa itu dapat segera diproses sehingga kalian bisa masuk dalam sistem informasi akademik dan juga dapat masuk dalam learning management systems di Ebenezer. Ya, kita tetap sama-sama bergumul dalam doa. Kami dari bagian akademik di Ebenezer Manado juga telah berusaha agar supaya kita mendapatkan bantuan kuota dari pemerintah sebesar 50 GB setiap bulan. Dan untuk bulan ini kami upayakan dulu bagi semester 3, 5, dan 7 seperti itu. Dan semoga di bulan yang akan datang seluruh mahasiswa baru juga dapat terakomodir seperti itu. Dan kembali lagi saya mengingatkan agar supaya sesuai dengan surat pernyataan bahwa uang pangkal dapat dilunasi untuk periode yang pertama sesuai dengan surat pernyataan yang telah dibuat. Demikian penyampaian dari saya. Tuhan Yesus memberkati atas kehadiran kita semua. Shalom. Terima kasih Ketua. Ya, terima kasih kepada Mer Sweetly yang telah memberikan beberapa penyampaian. Dan kepada penyampaian selanjutnya dipersilakan kepada Badan Eksekutif Mahasiswa untuk menyampaikan penyampaian. Dipersilakan. Selamat malam, Shalom. Pertama-tama mengucap syukur untuk kasih sayang Tuhan yang telah dinyatakan dalam kehidupan kita semua, sehingga ibadah kampus online di malam hari ini dapat terlaksana dengan segala baik. Untuk itu, kami semua yang hadir juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Kadim kita di malam hari ini, Pendeta Indra Lau STH, yang telah menyampaikan kebenaran firman bagi kita sekalian. Kiranya apa yang disampaikan benar-benar tertanam dalam hati dan pikiran kita, baik sebagai mahasiswa maupun sebagai dosen, dan kiranya Tuhan senantiasa memberkati Pendeta Indra dalam setiap tugas dan tanggung jawab, serta diberkati bersama keluarga. Dan diucapkan banyak terima kasih juga kepada petugas ibadah, baik WL, singers, pemain musik, dan juga pembawa acara. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati setiap talenta dan pemberian diri dari teman-teman sekalian. Dan diucapkan terima kasih juga kepada seluruh Bapak Ibu dosen, staf tata usaha, pegawai perpustakaan yang telah berkenan hadir dalam ibadah kampus di malam hari ini. Sekali lagi diucapkan banyak terima kasih, Tuhan memberkati. Dan untuk pengumuman dari UPK, jumlah kehadiran dalam ibadah kampus online sebanyak 216 orang. Dan sekali lagi diinformasikan kembali bagi yang berkerinduan untuk memberikan persembahan, agar mengecek di tautan persembahan yang tertera di bio official Instagram UPK,
Setia Ebenezer Manado seperti yang telah disaksikan kita bersama tadi. Dan untuk mekanisme daftar hadir akan disampaikan oleh UPK dengan mengikuti setiap langkah ataupun tahap yang akan disampaikan nanti. Dan sekian informasi serta pengumuman yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.